Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Almahendra dengan NPM 06 2020 107 302. Nah, ya kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tes akhir praktikum jaringan komputer 34. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama ada HCP. Tujuan dari HCP yaitu agar tidak melakukan konfigurasi manual pada klien. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menghubungkan beberapa jaringan dan paket forwarding yang digunakan untuk LAN maupun WAN. Kemudian FTP, tujuan FTP adalah untuk sharing data, menyediakan indirect atau implicit remote computer, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Kemudian tujuan keempat DNS, yaitu untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama domain dan juga sebaliknya. Kemudian web server, yaitu untuk melakukan atau akan mentransfer berkas permintaan melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Yang keenam ada mail server untuk pengaturan atau penyaluran atau penerimaan respon atas email yang masuk. Kemudian squid server sebagai gateway untuk komputer klien yang mana sebagai penyaring hasil penjelajahan. Ya, jadi yang pertama, jadi di sini ada sebuah topologi yang jadi antara router ini terdapat dua klien, yaitu satu klien dan server, jadi ada server dan ada klien. Jadi pada PC router menggunakan ETH0 dan ETH1. Yang kedua, IP yang digunakan akan ditentukan saat TA Jargon. Misalnya pada PC router ini ETH0 yaitu 172.15.11 dengan gateway dan dengan netmax ini, kemudian ETH1 dengan IP 192.10.11 dengan netmax seperti ini. Nah, kemudian ada soal pada kampus ITAS terdapat sebuah network address berikut dan IP tersebut akan dibagi berbagai gedung yang ada di ITAS. Di gedung A ada 4090 host, sedangkan pada gedung B dan gedung C ada 2040 host. Di gedung F dan G dan H ada 1020 host, kemudian kantin dan kemahasiswaan ada 500 host. Tentukan network address yang baru. Oke, jadi dan broadcast address yang baru dan subnet yang baru. Jadi ada tiga permasalahan yaitu network address, broadcast address, dan subnet address. Jadi di gedung A, nah, ya, gedung A dengan IP seperti ini berada di 20, jadi hitungannya seperti ini, 1111 kemudian 111 seperti ini ya, atau 2555 255 240. Jumlah host per subnetnya dengan rumus 2 akar Y min 2. Jadi Y jumlah biner 0 pada 2 oktat terakhir. Jadi pada 0 pada oktat terakhir di sini jumlahnya ada 12 dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 10 4094. Nah, untuk network address-nya yaitu 172 usable host range dari 172.20 menjadi 172.20 dengan host range-nya 254. Kemudian untuk broadcast address-nya 172.20.15.255. Nah, itu untuk gedung A. Sedangkan untuk gedung B dengan IP seperti ini, nah, hitungannya juga sama sih. 2 akar Y min 2 jumlah biner 0 pada 2 oktat terakhir, kemudian sama dengan 2 akar 9. Nah, untuk network address-nya seperti ini, usable host range dari 1 sampai 254, sedangkan broadcast address itu berubah jadi 172 20 23 255. Nah, untuk gedung F, G, dan H IP-nya seperti ini. Jadi di sini jumlah nolnya pasti ada 8. 8. Ya, 10 kurangi 2. 8. Jadi 2 pangkat 8 yaitu
1, 10, 22. 2 pangkat 8, 10, 22. 2 pangkat 8. Kemudian network address-nya 172, 20, 24, kemudian usable host range dari 1 sampai 24, 1 sampai 15.254. Kemudian broadcast address dari 1 menjadi 172, 20, 27, dan 255. Untuk kantin dan kemahasiswaan 172, 20, 28, 0, 23. Jadi 2 pangkat 9 min 2. Nah, 10. Untuk network address menjadi seperti ini. Visible host range dari 28.1 menjadi 29.254. Untuk broadcast address menjadi 172, 20, 29, 255. Nah, kemudian untuk yang pertama DHCP bernilai 5 poin. Setting DHCP statis atau fixed IP dan dynamics di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dynamics pada PC client. Jadi untuk yang pertama lakukan editing dan edit interface. Jadi di nano default DHCP server, kemudian kita ganti interface-nya menjadi INP0S3. Kemudian lakukan editing pada konfigurasi, kita beri perintah alternatifnya, diaktifkan dan tambahkan IP, subnet dan netmax-nya juga serta range. Kemudian di restart DHCP-nya, kemudian kita masuk ke client. Ya, di client ini kita menggunakan interface DHCP, kemudian kita restart. Setelah itu dapat IP-nya, kita ping ke dari server ke client maupun sebaliknya. Ya. Kemudian ada router dengan poin 5. Konfigurasi pada PC router atau server agar antara PC client 1 dan 2 saling terkoneksi atau bisa saling ping. Ya, jadi untuk yang pertama setting ETO 0 dan INP0S8 settingan dengan ETH 1. Jadi sesuai itu tadi dengan address berikut, ya, dan netmax network serta gateway-nya. Setelah diganti IP-nya di interface, kita restart networknya, kemudian kita fconfig. Nah, untuk meneruskan paket kita perlu meneruskan perintah seperti ini, persis seperti ini, yaitu echo1 lebih besar proc SOS net IPv4 IP forward, kemudian iptable seperti ini, ya, dan juga iptable lagi, kemudian lakukan ping pada IP 175 dan 192. Kemudian lakukan konfigurasi restart interface, konfigurasi di inet static client 1 dan client 2. Kemudian kita ping client 1, client 2. Yang client 1 tadi 175, ini nge-ping ke client 2. Nah, dengan client 2 tadi client 2 itu 192, sedangkan client 1 itu 175. Oke, kemudian kita masuk ke FTP. FTP ini dengan 10 poin konfigurasikan pada PC server agar dapat memberikan akses FTP kepada client 1 dan client 2 menggunakan FTP touch. Ya, jadi kita konfigurasi terlebih dahulu, kita ubah. Setelah itu kita buat konfigurasi pada name.local. Kemudian kita ganti semuanya
Yang localhost dulu kita ganti itac.ac.id, kemudian kita tambahkan domain. Kemudian setelah kita ganti domain, kita resolve. Ya, kemudian kita restart Pine 9. Kemudian kita coba ns lookup. Ya, kita di ns lookup terdapat beberapa name. Kemudian kita ns lookup FTP dan ada beberapa, dan servernya seperti ini, ada IP server. Kemudian kita konfigurasi FTP. Setelah itu kita restart, kemudian masuk ke browser, login dengan FTP. Kemudian ada DNS, itu itac, mail.itac, password.itac, rpl.itac, jarcom.itac, ftp.itac. Jadi yang pertama setting IP, sama kayak tadi, cuman kita bedanya adalah NS nya. Jadi kita harus coba satu-satu dari yang mana berikut ini. Ya. Kemudian kita ke web server, tapi saya nggak mengerjakan karena agak sulit. Kita ke mail server dengan poin 12. Jadi buat vhouse pada Nginx untuk square mail dengan perintah ini. Ya, seperti ini tadi. Kemudian aktifkan vhouse mail dengan perintah ln-s etc nginx available mail dan enable mail. Ya, setelah itu reload service nginx dengan perintah seperti ini. Kemudian buka browser dan ketikkan URL mail.com. Jadi ini modul 7 perintahnya. Jadi kita saling bertukar tukar email. Kemudian ada squid server, blocking terhadap website dan domain yang diberikan, yaitu website apa.com, YouTube dan Instagram. Jadi kita blocking dengan terhadap keyword porno. Ya, ini keywordnya pada penulisan blogs.txt tadi. Kemudian setelah itu restart. Nah, karena tadi sudah terbuat blog.txt nya dari modul 8, jadi kita langsung tes ke Firefox dan ternyata akses denied, error. Ya, jadi seperti itu untuk studi kasus tes akhir praktikum jaringan komputer 34. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.